Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey di Ultimate Game and Info. Baiklah, sesuai dengan video sebelumnya bahwa gue bakal kembali membahas mengenai Ultraman Trigger. Yang kali ini kita membahas trailer terbarunya tersebut yang berdurasi 6 menit lebih ya. Dan mengenai trailer tersebut itu habis secara keseluruhannya itu scan-nya itu pernah ditampilkan di eventnya Ultimate Trigger tersebut ya, di Subaya Imagination, dan itu pun juga tersedia di YouTube setelah 2 hari pada event tersebut. Dan untuk trailer kali ini gue bakal menjelaskan mengenai pembahasan lebih detail untuk ceritanya Ultimate Trigger tersebut. Jadi langsung aja kita akan membahas bersama-sama mengenai Ultimate Trailer tersebut. Baiklah, mungkin yang pertama yang ingin aku bahas mengenai scan yang satu ini. Nah, ini scan yang dimana ada sebuah raksasa yang menjadi batu itu sedang tertidur, dan itu lumayan lama ya, ini seperti 30 juta tahun yang lalu persis pada ceritanya Ultimate 3. Dan tiba-tiba pas tertabrak oleh meteor di ruang angkasa itu patungnya tiba-tiba pecah, dan kemungkinan ini akan membangkitkan dia sepenuhnya dari tidurnya tersebut yang sudah menjadi patung selama berjuta tahun gitu. 30 juta tahun ya, 30 juta tahun ya, benar. Dan di sini dijelaskan juga mengenai kehidupan planet Mars, di mana ternyata begitu banyak manusia yang beradaptasi dan menjalankan kehidupan baru di planet Mars tersebut. Dan teman-teman semuanya juga bisa melihat di sini nih mengenai peradaban di planet Mars. Wow, ada kota di sini seolah seperti cerita apa ya? Ini kayak proses ceritanya Go Rangers sih, tapi yang versi Amerika yang Power Rangers RPM tuh. Dan dimana tuh ada sebuah benda yang melingkar pada kota tersebut yang mungkin agak ada oksigen gitu. Dan di sini merupakan planet yang si Kingo tinggal ya. Nah, kayaknya dia begitu menyukai tumbuhan di sini tuh, terutama tumbuhan yang berbentuk seperti yang satu ini, tapi nggak tahu apa namanya. Yang pasti ini kemungkinan menjadi kesukaan si Kengo ya pada tumbuhan tersebut yang satu ini. Oke, selanjutnya di scan yang satu ini si Kengo sudah menuju ke suatu tempat ya nih. Tapi yang anehnya ini tuh, pas dia turun dari tangga, dia itu sudah ada peralatan gas sledge gitu yang dimulai dari pisau sama alat penahan flash disk gitulah, yang kayak cas gitu tuh. Teman-teman semua tahu lah yang satu ini tuh, yang untuk menyimpan slot-slotnya. Ya, ini menuju ke suatu tempat yang dimana gimana ya, mungkin secara tidak sengaja atau secara kebetulan bisa jadi sih. Yang pasti ini Kengo itu seperti menuju ke suatu tempat yang dimana itu ia bertemu dengan si Trigger untuk pertama kalinya. Nah, ini kalau dilihat benda ini adalah Circle Arms ya, yang merupakan senjatanya si Trigger. Dan ini juga kayak ikut pecah sih, kayak bangkit dari tidurnya nih tuh. Ini benda ini kayak bersinar atau pecah antara kedua-duanya gitu. Nah, selain itu juga ini merupakan pertama kalinya si Kengo bertemu dengan si Ultimate Trigger yang sedang tidur dengan wujud patungnya di sini. Ya, emang persis banget di ceritanya Ultimate 3 sih. Hanya saja si Trigger ini tidak ada dua temannya ini. Ya, tau lah maksudnya itu, yang kayak gimana episode pertama Ultimate 3. Dua temannya itu dihancurkan oleh kedua monster. Sedangkan kalau yang satu ini tidak ada sama sekali, hanya menunjukkan si Trigger saja di sini. Tuh, teman-teman semua juga bisa lihat wujud si Trigger yang sedang tertidur yang menjadi patung lah gitu. Tuh. Dan di sini dia mendapatkan pertama kalinya kekuatan Trigger dengan gimana ya?
seolah-olah seperti Ultimate X gitu loh. Tuh. Itu kekuatan triggernya itu sekarang sudah berada di kekuatan, gak tau, gue lupa namanya, Gas Hyper Ki. Ya, Gas Hyper Ki namanya ya. Tuh, ini baru satu dia dapatin nih. Belum lagi yang Power Type sama Sky Type, gimana cara dapatinnya gak tahu. Mungkin kita akan cek di serial Ultimate 3 yang akan tayang pada bulan Juli nantinya. Nah, ini Pak Shizuma kalau tidak saya. Sebentar. Ya, Shizuma. Nah, mungkin beliau ini yang mengajak si Kengo untuk bergabung di God Select. Nah, ini persis banget di ceritanya Ultimate 3 episode 34 ya, dimana si Daigo itu sedang menolong presiden dari penculikan alien tersebut, dan disitulah si Daigo menjadi anggota God secara resmi. Nah, ini referensi banget, persis banget. Oke. Selain itu juga, nah ada sebuah tempat yang dimana ini kayaknya masih di planet Mars atau gimana ya? Ini masih kurang tahu sih, kurang pasti. Yang pasti ini antara planet Mars sama bumi, karena di planet Marsnya juga ada peradaban gitu sih, peradaban kuno maksudnya. Nah, ini si Pak Shizuma bersama seluruh TPU di sini sedang meneliti sesuatu. Yap, ini mereferensi pada filmnya Ultraman 3 sih, yang dimana mereka sedang meneliti sesuatu gitu. Oke, dan ini maksud tuh mungkin pada pertengahan ini juga hanya perkenalan tokoh sih. Jadi kita langsung bahas yang paling inti saja. Nah, ini merupakan markas utamanya Pak God Select ya, yang dimana mereka mempunyai markas itu yang bernama Nurse DC. Ini merupakan kapal angkasa sih, pokoknya kapal angkasa gitulah, spaceship. Nah, lebih tepatnya gitu. Dan Nurse DC ini kayaknya kayak seperti itu loh, yang di serial Ultra Seven sih, tapi dibuatnya seperti ini, seperti kapal gitu. Dan mungkin di masa yang akan datang kemungkinan kapal ini bakal berubah jadi naga kayaknya, soalnya ini kan ada beberapa mode maksudnya gitu. Saat ini kan masih mode kapal angkasa ya, sedangkan yang di bawah ini tuh, setahuku ini Gas Falcon ya yang di bawah ini. Pada adegan selanjutnya menunjukkan si Akito ini memegang Hyper Key ya, yang berwarna merah. Ya, kemungkinan ini adalah Hyper Key-nya Ultraman Trigger Power Type. Cuma gue gak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan trigger tersebut. Mungkin antara dua kemungkinan sih, antara dia memberikan ke Kengo. Intinya si Akito ini tahu kalau si Kengo ini ada Ultraman Trigger. Atau kemungkinan kedua, kekuatan tersebut itu akan bergerak dari sendirinya dan menuju ke dalamnya Ultraman Trigger dan memberikannya kepada si Kengo gitu. Ya, ini menurut dua kemungkinan sih. Yap, yang pasti ini kayaknya Hyper Key-nya si Ultraman Trigger Power Type nih. Soalnya kalau Gas Hyper Key itu kan hitam semuanya, yang berupa kekuatan Power Monster gitu. Dan mungkin saja emang kekuatan Ultraman Trigger yang Power Type ada di tangannya si Akito yang satu ini. Oke. Selain itu juga nih, si yang jago pakai Glow VR tuh, yaitu si Himari. Nah, dia yang mengendalikan Gas Falcon tersebut tuh. Dan di sini teman-temannya juga bisa lihat ya tuh, Hyper Mode yang Gas Falcon tuh. Tapi sebenarnya kayaknya markas utamanya Gas Select ini gak cuma
NUS DC-nya deh. Tuh, teman-teman semuanya juga bisa lihat scan yang satu ini. Tuh, ini NUS DC ini seperti berada di dalam markas pusat gitu. Tapi nggak tahu di mana tempatnya. Yang pasti ini seperti markas markas pusatnya Godslash sih. Bisa jadi juga ini merupakan tempat markasnya TPU. Ya, itu menurutku saja. Kalau misalnya teman-teman semuanya memiliki berbeda pendapat, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Oke, selanjutnya di sini juga menunjukkan raksasa kegelapan sih. Di sini juga diperkenalkan mengenai pengisi suara pada ketiga raksasa kegelapan ya. Yang pertama si kamera yang diisikan suaranya oleh si Sume Uesaka. Nah, sepertinya gadis yang satu ini sudah mengisi begitu banyak suara ya pada masing-masing serial gitu. Dan ini merupakan catatan selanjutnya, jadi mana dia bakal mengisi suaranya sebagai kamera. Kemudian si Dagon. Nah, Dagon ini diisi suaranya oleh si Shunichi Maki. Nah, tapi yang herannya adalah pas gua mencari di internet, yang ketemu itu malah si Shunichi Maki yang human hostnya Ultraman The Next, Dunamis pertama. Sedangkan gue yang cari beliau yang satu ini. Nah, ini yang mengisi suaranya Dagon itu tidak ada datanya sama sekali, entah kenapa. Tapi yang pasti namanya itu persis banget dengan yang menjadi Dunamis pertamanya, Shunichi Maki itu, yang dimana Ultraman Noah itu menjadi Ultraman The Next sih ya. Dan yang terakhir adalah Hugh Drum yang diisikan oleh si Ryosuke Takahashi. Nah, ini juga pengisi suaranya ya. Dan yang mengejutkan lagi bahwa orang yang satu ini pernah bermain di serial tokusatsu yang berjudul Chousei Caesar X. Oh, berarti pas masih SD itu gua nonton Caesar X. Dan saat ini dia mengisi suaranya sebagai Hugh Drum. Wow, mantap sekali. Emang luar biasa. Dan selanjutnya, serta yang satu ini ya, mengenai Alien Metron yang satu ini bakalan diisi oleh si Mao. Yup, teman-teman saya tahu lah, seperti yang aku katakan ini, si Mao ini yang bakalan mengisi suaranya Alien Metron Maruzu maksudnya itu adalah si Mao Ichimichi yang bakal mengisi suaranya si Alien Metron Maruzu. Yap, singkatannya gitu. Dan teman-teman semuanya tahu ya kalau yang satu ini pernah bermain di Gokaiger. Dan sekaligus tambahan info mengenai yang satu ini. Ternyata si Ignis merupakan alien yang bernama Alien Rishuria. Yap, sebut saja gitu ya. Rishuria Seijin Ignis. Ya, ini kayak soal alien. Dan teman-teman semua juga melihat scan yang satu ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar alien. Tuh, lihat matanya aja udah ngeri, apalagi mukanya. Selain itu juga ada badut kuno yang sedang diteliti di Godslash ya. Katanya sih mereka sedang menunjukkan penelitian tentang
raksasa kegelapan. Yap, tiga-tiganya yang dimaksudkan ya. Dan kemungkinan ini menurutku aja, menurut pendapatku. Yang pertama ini kamera, kedua ini Dagon, dan yang terakhir ada si Hudram. Soalnya gambarnya hampir menyerupai gitu, yang menunjukkan raksasa kegelapan yang diteliti di labnya si Akito ya. Wah, kemungkinan bakalan seru sih. Oh ya, by the way sekaligus tambahan nih, ya dimana gue sempat mau posting batu yang satu ini ya, dan gue bilang gue tidak yakin kalau ini adalah Ultraman Noah gitu. Soalnya itu gambarnya tiba-tiba menyerupai Noah gitu, apalagi dengan dadanya itu yang berbeda ya. Tapi gak tahu juga sih. Dan teman-teman semuanya juga mengatakan kalau ini ada trigger. Tapi kalau memang itu trigger, kenapa pas di tengah gadis ini ada menunjukkan garis yang ke atas gitu tuh, di tengah-tengahnya itu? Apakah akan ada Ultraman lain kah? Tapi kayaknya memang gak mungkin sih, kayak bener-bener gak mungkin. Ini memang kayak menunjukkan si trigger sih, tapi si Noah sendiri itu juga menunjukkan apa ya, peradaban kuno juga. Itu pun juga dijelaskan di serial Ultraman Nexus di episode 24. Tapi dalam wujud Nexus gitu. Tapi di filmnya Zero pun juga menunjukkan peradaban si Noah yang apa ya, ditujukan lukisannya di dinding gitu. Tapi gak tahu dinding atau patung ya yang kulihat tuh. Ya pasti itu menunjukkan peradaban kuno lah, sebut saja gitu. Oh ya, sekaligus nih ada scan yang dimana memperkuatkan kenapa Kengo bisa bergabung di God Sleds. Nah, kemungkinan si Kengo ini bertemu dengan Pak Shizuma. Nah, kemudian Pak Shizuma ini memberikan peralatannya kepada si Kengo. Nah, di sini kita juga melihat si Kengo ini memakai jas ya. Tuh, persis banget yang di apa ya, pada awal menitan lah, sebut saja gitu. Nih, kalau dia lihat emang persis sih, benar-benar persis banget. Nah, di situ kita mengetahui ya, pertama kalinya dia memakai peralatan God Sleds. Oke, baiklah teman-teman semuanya, sepertinya itu saja trailer yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman semuanya beserta fakta yang aku dapatkan ya. Namun kalau teman-teman semua yang memiliki fakta lain, kalian bisa komen di bawah ini untuk membahas bersama-sama agar kita mendapatkan fakta yang lebih detail mengenai ceritanya si Ultraman Trigger. Oh ya, satu info lagi nih sebelum gua mengakhiri video kali ini ya, yang dimana ada satu scan yang menunjukkan tentang Akito yang sedang melihat Spaless tapi yang berwarna hitam. Ya, apakah Spaless tersebut itu bernama Black Spaless kah? Ya, karena ini menyerupai apa ya, di universe-nya Tiga sendiri ya, yang mana Tiga itu dulu pernah jadi Tiga Dark. Apa kemungkinan besar pada scan tersebut akan ada 3 Dark sekaligus? Wah, karena sebelumnya ada juga mengenai apa ya, karikatur tentang Trigger Dark ya, seperti yang satu ini. Yap, tapi ini masih apa ya, perkiraan kita. Yang pasti kita nantikan di cerita Ultraman Trigger selanjutnya lah. Tapi selain Black Spaless, apakah benda itu menyerupai Spaless yang telah menjadi batu gitu? Ya, di sini kita juga bakalan diperjelaskan ya mengenai asal usul terciptanya God Spaless ya. Wah, ini bakal menjadi fakta yang seru yang akan diungkapkan pada cerita Ultraman Trigger nantinya. Ya pasti kita bakalan menantikan ceritanya Ultraman Trigger itu yang akan tayang di bulan Juli nantinya di channel YouTube official Ultraman Official. Baiklah teman-teman semuanya, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah menonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur dan juga info yang aku sampaikan pada teman-teman itu bermanfaat semuanya ya.
Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video terbaru jangan lupa subscribe di channel YouTube dekat JWTK. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gue ngucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus beserta info yang aku dapatkan itu salah alias hoax. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Karena gue bukan makhluk yang sebenar, dan yang sempurna itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.